Selamat pagi, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dengan mata kuliah teknik riset operasional yang dimana kita akan mempresentasikan terkait optimalisasi proses produksi di Nestle dengan menggunakan linear programming. Oke, slide keduanya. Sebelum kita tahap lebih lanjut terkait linear programnya, kita akan melihat dulu latar belakang. Riset operasional ini merupakan pilar penting dalam dunia bisnis modern, membantu perusahaan seperti Nestle mengelola proses produksi yang secara efisien melalui pendekatan analisis dan matematis. Linear program itu sendiri menjadi alat utama untuk menyelesaikan masalah optimasi dan juga berbagai kendala seperti alokasi bahan baku, kapasitas produksi, dan juga permintaan pasar. Nah, sebagai perusahaan global dengan portofolio produk yang cukup luas, Nestle tersebut menggunakan metode ini untuk mengoptimalkan efisiensi produk, meminimaliskan biaya, dan juga mendukung keberlanjutan dari sebuah bisnis tersebut. Nah, dengan bantuan teknologi seperti Lindo dan juga PMQM, Nestle dapat menghasilkan keputusan strategi bisnis data yang meningkatkan daya saing sekaligus memastikan pertumbuhan berkelanjutan di pasar global. Lindo dan PMQM itu sendiri apa sih? Berarti teman-teman bertanya seperti itu ya. Lindo PKM itu, Lindo dan POQM ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan program linear. Jadi perangkat tersebut yang menyelesaikan program linear mulai dari yang sederhana hingga kompleks. Jadi ini juga yang digunakan oleh perusahaan Nestle untuk digunakan menyelesaikan masalah seperti metode dan juga manajemen size atau juga riset operasionalnya. Next slide. Oke, next slide-nya adalah rumusan masalah. Bagaimana linear programming digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi produksi Nestle. Nah, di sini nanti teman-teman akan dijelaskan oleh tim saya bagaimana sih dalam sebuah produk Nestle ini menggunakan program linear learning akan dijelaskan oleh tim saya selanjutnya adalah Willy. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus permasalahan riset operasional. Deskripsinya yaitu memproduksi berbagai jenis produk seperti susu bubuk, coklat, dan makanan bayi yang memerlukan kombinasi bahan baku ya, berupa susu segar, gula, kakao, dan lain sebagainya. Kendala utamanya yang pertama yaitu bahan baku. Ketersediaan bahan ini dipengaruhi oleh musim, harga pasar, dan kondisi rantai pasokan. Efisiensi penggunaan bahan baku itu menjadi sangat penting. Yang kedua ada kapasitas pabrik. Kapasitas mesin dan jumlah produksi terbatas, sehingga memerlukan manajemen yang cermat untuk menghindari pemborosan atau overload. Yang ketiga ada waktu produksi. Penjadwalan harus dioptimalkan agar produk sesuai dengan permintaan pasar tanpa keterlambatan. Nah, dari deskripsi masalah tersebut, kami menyimpulkan solusinya yaitu linear programming dapat membantu perusahaannya, selain mengoptimalkan alokasi baik bahan baku, kapasitas pabrik, dan juga waktu produksi untuk meminimalkan biaya, memenuhi permintaan pasar, serta menjaga kualitas produk Nestle tersebut. Nah, di sini ada perumusan masalahnya, ya ada dua, yaitu fungsi objektif dan juga kendala-kendalanya. Ada rumus dari fungsi objektif, minimize set sama dengan C1 dikali X1 ditambah C2 dikali X2 ditambah hingga eh, Cn dikali dengan Xn, tergantung banyaknya dari C sama X-nya. Nah, C sama X-nya itu apa? Di sini ada penjelasannya. Z yang pertama yaitu adalah total biaya produksi. Kemudian yang kedua C. C-nya itu adalah biaya per unit produk. Dan yang ketiga yaitu adalah X. X-nya ini adalah jumlah unit produk yang diproduksi. Jadi CN dikali dengan XN itu adalah berapa banyaknya biaya per unit produk, dan juga X-nya itu adalah jumlah unit produk itu berapa banyaknya. Kemudian ada kendala-kendalanya, rumusnya yaitu A1 dikali dengan X1 plus A2 dikali dengan X2 plus hingga N dikali dengan XN kurang dari K. Nah, di mana rumusan dari A itu adalah jumlah waktu yang mesin yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk. Sedangkan X yang tadi ya jumlah unit produk, sedangkan K yaitu kapasitas maksimum mesin dalam satuan waktu. Slide selanjutnya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Dwi Febrianto. Saya akan menjelaskan tahapan penelitian dari slide ini, yaitu yang pertama adalah identifikasi masalah dan variabel keputusan. Langkah awal mengidentifikasi masalah yang ingin kita pecahkan dan menentukan faktor-faktor apa saja yang akan kita ukur atau ubah untuk mencari solusi yang terbaik. Misalnya dalam kasus ini di Nestle, kita bisa mencari tahu bagaimana cara membuat produk yang lebih cepat tanpa membuang banyak bahan baku. Yang kedua, yaitu modelisasi matematis fungsi objektif dan kendala. Setelah tahu masalahnya, kita akan membuat rumus-rumus matematika yang menggambarkan tujuan kita. Misalnya, kita ingin untung yang sebesar-besarnya. Dengan batasan-batasan yang ada, contoh kita hanya punya bahan baku yang terbatas. Yang ketiga, validasi asumsi dan parameter dalam model. Langkah terakhir adalah memvalidasi asumsi dan parameter yang digunakan dalam model. Lanjut, slide selanjutnya ada teknik penyelesaian. Yang pertama itu ada metode simplex sebagai teknik manual. Metode simplex adalah cara yang sering digunakan untuk mencari solusi terbaik dari masalah-masalah yang rumit dengan banyak faktor. Misalnya bisa digunakan untuk mencari tahu cara memproduksi barang dengan biaya yang seminimal mungkin. Yang kedua, ada visualisasi dengan metode grafis untuk dua variabel. Ini adalah cara yang lebih mudah dipahami, terutama kalau masalahnya hanya melibatkan dua faktor saja. Dengan gambar, kita bisa melihat secara langsung di mana titik yang memberikan hasil yang terbaik. Ini seperti melihat peta untuk mencari jalan yang tercepat. Perbedaan dari metode simplex dan grafik, yaitu metode simplex cocok untuk masalah yang rumit dengan banyak faktor. Lalu yang kedua, metode grafik lebih mudah dipahami, tapi hanya untuk masalah yang sederhana saja. Tujuan utamanya yaitu yang pertama untuk menemukan solusi yang terbaik, misalnya menghasilkan produk dengan biaya seminimal mungkin atau keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, membuat keputusan yang lebih baik. Dengan menggunakan data dan analisis, kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Eva Fahmi Farudin. Baik, berikutnya yaitu penerapan aplikasi menggunakan aplikasi Lindo. Di sini kita perkenalkan dulu dengan aplikasi Lindo. Lindo yaitu Linear Interactive and Discrete Optimizer adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, termasuk masalah linear programming. Dengan antarmuka yang user-friendly, Lindo juga memudahkan pengguna untuk memasukkan data, mengolah informasi, dan mendapatkan solusi yang optimal. Berikut adalah langkah-langkahnya untuk menganalisis masalah linear programming menggunakan aplikasi Lindo, serta bagaimana cara menginterpretasikan hasil output untuk menentukan solusi optimal. Nah, tahapannya yaitu menyiapkan model linear programming dan rumus Z sama dengan 31 tambah 22. Kemudian membuka aplikasi Lindo dan memilih model linear programming. Kemudian memasukkan fungsi objektif dengan rumus min 3x1 tambah 2x2. Dan kemudian memasukkan kendala dan tahap terakhir yaitu menentukan jenis solusi. Kemudian untuk analisis dengan aplikasi POM-QM, POM-QM atau Production and Operations Management Quantitative Methods adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu menyelesaikan masalah optimasi dalam manajemen operasi. Dalam studi kasus Nestle, POM-QM ini digunakan untuk menganalisis skenario produksi dengan memasukkan data fungsi objektif dan kendala, serta membandingkan hasilnya dengan metode manual dari Lindo. Tahapannya itu mengidentifikasi data input dengan rumus minimize Z sama dengan 31 tambah 22 dan kendala-kendalanya seperti kapasitas produksi 1 ditambah 2 kurang dari 100x, kemudian ketersediaan bahan baku 21 tambah 2 kurang dari 150, dan permintaan minimum pasar itu 1 lebih dari 50 dan 2 lebih dari 30.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ayu. Ya, untuk yang terakhir yaitu kesimpulannya ya adalah linear programming memainkan peran penting dalam membantu perusahaan besar seperti Nestle untuk mengoptimalkan proses produksinya dengan memanfaatkan alat seperti Lindo dan POMQM. Nestle dapat menyelesaikan masalah operasional yang kompleks, misalnya seperti masalah kombinasi penggunaan bahan baku, kapasitas produksi, dan pemenuhan permintaan pasar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami menerima saran ataupun pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan atau pengucapan saat presentasi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.